Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teori basis data 2 mengenai bab 2, desain basis data. Pokok bahasan yang pertama mengenai pendahuluan, aturan sistem informasi dan organisasi, serta proses desain basis data. Tujuan belajar: memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, serta memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ERWIN, BPWIN, dan Paradigm Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan, yaitu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Selanjutnya mengenai siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan memakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Yang ketiga, desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data. Yang keempat, implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima, validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Yang keenam, deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dapat pemeliharaan sistem merupakan aktivitas dan yang penting selama tahap operasi. Selanjutnya mengenai siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, sistem definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua, database design.
Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima, application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem yang baru. Yang keenam, testing and validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Dan yang ketujuh, operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya, sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Dan yang kedelapan, monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada sisi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mengenai proses desain basis data. Sekarang kita difokuskan ke siklus sistem aplikasi basis data, yaitu desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif secara seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Dan yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Tahap pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah 1. Area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kedua, dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. 3. Lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. 4. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2. Desain basis data konseptual. Tahap 2A. Desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik. Yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua, simplicity and understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. 3. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. 3. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. 4. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat 2 pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan dikelompokkan pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan.
Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Strategi untuk desain skema. Yang pertama, top-down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi, kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Bottom-up strategi. Mulai dengan skema berisi abstraksi dasar, kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Yang ketiga, inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Dan yang keempat, mix strategi, kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Dan berikut adalah contohnya. Gambar strategi top-down, yang A, membangkitkan tipe entity baru, dan yang B, dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity relasi. Dan pada gambar berikut ini contoh strategi bottom up. Yang pertama, menemukan dan menambah relasi yang baru, dan yang B, menemukan kategori baru atau tipe union dan menghubungkannya. Skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. 2. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view, yaitu skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Yang keempat, restrukturisasi sebagai langkah akhir skema global analisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Tahap 2B, desain transaksi. Berikut adalah contohnya untuk view yang pertama dan view yang kedua. Model view yang pertama, modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi. Dan untuk yang berikut ini adalah skema terintegrasi setelah menggabungkan antara view 1 dan view 2. Tahap 3, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yaitu tipe DBMS, relational, objek lainnya, struktur penyimpan dan akses path yang didukung oleh DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator, client server, dan lain sebagainya. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi, antara lain, yang pertama, software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, operating cost, dan pada tahap yang keempat, pemetaan model data, yaitu desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau data khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5, desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama, waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. 2. Utilitas ruang penyimpanan merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lainnya. Yang ketiga, transaction throughput
merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter krisis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Selanjutnya, tahap 6 atau tahap yang terakhir yaitu implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Sekian untuk pertemuan kali ini. Memasuki latihan soal. Untuk soal yang pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawab, yaitu untuk tahap yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam atau yang terakhir adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Jawabnya adalah, yang paling utama dalam tahap perancangan database adalah pada tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Dan jawabnya, agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabnya, yaitu yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Untuk yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat lebih tinggi, ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Dan yang keempat, alasan yang terakhir adalah deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk dimengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Berikutnya, untuk soal yang nomor 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Yaitu, diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Selanjutnya, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Yaitu, dengan alasan yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga, minimality.
Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Yang keempat, diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Berikutnya, untuk soalnya nomor 8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yaitu, yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus WAB. Berikutnya, untuk soal nomor 9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yaitu, strategi yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan adalah terdapat strategi yang pertama adalah top-down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi, kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Strategi yang kedua adalah bottom-up strategi. Mulai dengan skema berisi abstraksi dasar, kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Yang ketiga, inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Dan yang keempat atau strategi yang terakhir adalah mixed strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi, bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 10, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jawabnya, langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema, karena skema yang dirancang individual perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata. Korespondensi diidentifikasikan sebelum integrasi diproses. Selanjutnya, memodifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya. Suatu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Yang ketiga, menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Yang keempat, restrukturisasi merupakan langkah akhir skema global dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawabnya adalah pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Untuk soal yang nomor 12 dan soal yang terakhir, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Sekian untuk pertemuan kali ini.